12. Kenyataan masa lalu. Kita ke dokter aja ya, Dek. Aku gak tega melihat kamu seperti ini, ajak Mas Anjas. Iya, Mas. Aku juga merasa lemas banget. Aku menuruti ajakannya. Kami akhirnya menjumpai dokter di klinik terdekat dari rumah kami. Setelah melakukan pemeriksaan terhadapku, dokter melemparkan senyumnya kepadaku dan Mas Anjas. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Mas Anjas kepada dokter tersebut. Jangan panik, istri Bapak baik-baik aja. Beliau tidak sakit, ucap dokter itu dengan senyuman. Kenapa dokter senyum? Kalau memang istri saya tidak sakit, kenapa mual-mual, Dok? Tanya Mas Anjas. Istri Bapak hamil, dan sekarang usia kandungannya memasuki 4 minggu. Aku sangat terkejut mendengar penuturan dokter. Apa, Dok? Istri saya hamil? Tanya Mas Anjas tampak kaget. Iya, Pak. Selamat ya. Dokter menyelami Mas Anjas. Mas Anjas spontan langsung memelukku. Mungkin dia tidak sadar dengan keberadaan dokter di depan kami. Terima kasih, Dek. Aku sangat bahagia. Akhirnya aku akan menjadi seorang ayah. Aku mencintaimu, ucap Mas Anjas. Iya, Mas. Yang kita harapkan selama ini akhirnya terkabul. Dia mencium keningku. Aku mendengar suara dehaman dokter yang memeriksaku. Maaf, Dok, ucap Mas Anjas sambil tersenyum. Sekarang, aku merasa menjadi wanita yang sesungguhnya. Akhirnya, apa yang kami nanti-nantikan selama ini telah terkabul. Aku mengandung anak Mas Anjas, suami yang sangat kucintai. Aku akan segera memberikan cucu untuk orang tua dan mertuaku. Orang tua Mas Anjas sudah lama menunggu kehadiran anak yang aku kandung ini. Mereka ingin secepatnya menimang cucu dari Mas Anjas, anak laki-laki satu-satunya. Setelah keluar dari ruangan dokter, kami ingin memberitakan kabar bahagia ini kepada orang tua Mas Anjas. Kami pun langsung meluncur ke rumah mertuaku tersebut. Assalamualaikum, Mah. Aku dan Mas Anjas mengucapkan salam. Mama mertua langsung menyambut kedatangan kami. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi udah kesini, ucap wanita itu. Aku segera mencium punggung tangannya, dan beliau tampak heran melihat kedatangan kami. Kami membawa kabar bahagia, Mah, jawab Mas Anjas. Kabar bahagia apa nih? Tanya mamanya setelah kami duduk di ruang tamu. Alia hamil, Mah, ucap Mas Anjas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, sayang. Mamanya langsung memelukku. Iya, Mah. Alia juga sangat bahagia. Akhirnya doa-doa kita selama ini dikabulkan Allah. Rasanya tidak dapat berkata-kata dengan kabar bahagia ini. Jelasku. Iya, Nak. Ini keajaiban dari setiap usaha dan doa kalian. Jaga baik-baik kandunganmu. Jangan banyak gerak dulu. Iya, Mah. Usianya juga masih muda. Kata dokter 4 minggu. Jangan terlalu capek. Mulai sekarang harus cari ART. Mama gak mau kamu kecapean. Dari kemarin juga Anjas udah bilang, Mah, untuk memakai jasa ART. Tapi Alia ngotot ingin mengerjakan semua. Katanya dia bosan kalau hanya diam aja. Mas Anjas kembali membuka suara. Pokoknya untuk sekarang, Mama gak mau tahu. Harus cari ART secepatnya. Mamanya memberikan perintah. Aku tidak mampu mengelak dan membantah permintaan mama mertuaku. Beliau ingin yang terbaik untukku. Hari ini, usia kandunganku memasuki 3 bulan. Aku menghentikan kegiatanku sebagai marketer. Mas Anjas tidak ingin melihatku lelah. Semua kegiatan yang kukerjakan sudah diambil alih Bi Imah, asisten rumah tangga di rumah. Beliau sangat rajin dan rapi mengerjakan semua tugasnya. Rasa mual masih sering terasa, hingga membuatku lemas. Tetapi aku mengimbanginya dengan minum susu penurun rasa mual.
Mungkin karena usia kandungan masih sangat muda, rasa mual itu masih kurasakan. Aku merebahkan diri di ruang TV sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Romi. Aku sangat bingung harus bagaimana. Kalau diangkat, takut dia masih berharap kepadaku. Tetapi kalau tidak diangkat, dia akan tetap berusaha untuk menelponku. Setelah aku pikir-pikir, mungkin lebih baik mengangkat teleponnya. Aku ingin menjelaskan agar dia tidak menggangguku lagi, karena kini sedang mengandung anak dari suami yang kucintai. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Al. Kamu apa kabar? Dia menjawab salam dan menanyakan kabarku. Alhamdulillah baik, Rom. Maaf, 2 bulan terakhir ini aku tidak bisa menghubungimu karena ada tugas penting yang harus aku selesaikan di luar kota. Santai aja, Rom. Aku gak masalah jika kamu tidak menghubungiku, karena itu bukan suatu keharusan. Tapi aku sangat merindukanmu, Al. Dia kembali lagi mengucapkan kalimat itu. Sudah berapa kali aku sampaikan padamu, supaya kamu tidak memiliki perasaan itu lagi terhadapku. Aku sudah menikah dan hidup bersama suami yang sangat kucintai, dan sebentar lagi juga menjadi ayah dari anakku. Tolong lupakan aku, Romi. Kita ditakdirkan tidak untuk bersatu, dan selamanya akan menjadi masa lalu. Apa? Ayah dari anakmu? Maksudnya? Tanyanya dengan nada kaget. Aku hamil, Romi. Itu tidak mungkin. Maksud kamu apanya yang tidak mungkin? Aku gak terima kamu mengandung anaknya. Seharusnya kamu milikku. Keterlaluan kamu, Rom. Aku tidak pernah menyesal telah menjauhimu. Ternyata ini sifat kamu yang sebenarnya. Aku tidak mau lagi berhubungan denganmu. Anggap kita gak pernah saling kenal. Jangan ganggu hidupku. Aku udah bahagia bersama suamiku. Aku langsung menutup telepon. Dia tetap berusaha menelponku, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku merasakan getaran suara pesan masuk dalam ponselku. Aku pun membukanya. Ternyata pesan dari Romi. Kemanapun kamu pergi, akan kukejar. Dengan kejamnya kamu menghancurkan hati dan perasaanku. Kamu udah gila, Romi. Siapa yang menghancurkan hidupmu? Kamu. Dari dulu kamu menyiksaku. Apa salahku padamu? Salahmu karena kamu selalu berusaha mendekatiku. Apakah mencintaimu adalah dosa, Alia? Iya, karena aku sudah memiliki keluarga dan kehidupan bersama suamiku. Tapi aku mencintaimu sejak kita masih sekolah. Apa itu salah? Iya, salah. Di mana letak kesalahannya? Karena ibumu mintaku untuk menjauhimu. Tapi ibuku tidak berhak atas pilihanku. Tapi kenyataannya, ibumu yang mengendalikan hidupmu. Apa maksudmu, Al? Kalau kamu dulu benar-benar mencintaiku, kamu akan berusaha mempertahankanku. Bagaimana caranya aku mempertahankanmu, sedangkan kamu berusaha menjauhiku? Angkat teleponnya, Al. Aku ingin jelasin secara langsung. Oke, kali ini aku akan angkat teleponmu. Akhirnya, aku kembali menerima panggilan masuk darinya. Al, aku ingin tahu, apa alasan kamu yang sebenarnya? Kenapa dulu kamu menghindariku? Romi sepertinya sangat penasaran dengan alasanku. Oke, kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, itu aku lakukan karena perintah ibumu. Dia dengan tega menuduhku telah menggodamu. Dia juga merendahkanku karena masa laluku. Dia berkata kalau aku tidak pantas untukmu. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat kubanggakan. Dia menghinaku. Kamu mengerti nggak bagaimana perasaanku saat itu? Bagaimana mungkin mama berbicara seperti itu padamu? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Udah nggak penting bagiku. Aku sudah memiliki kehidupan yang baru. Dan kamu juga harus berusaha melupakan semua tentang kita. Mulai sekarang, menjauhlah dari kehidupanku. Lanjutkan hidupmu bersama wanita pilihanmu.
karena aku juga sudah sangat bahagia dengan pilihan hidupku. Tidak ada wanita lain dalam hidupku, Alia. Aku hanya mencintaimu. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Aku tidak terima jika kamu memintaku untuk menjauhimu lagi. Sudah cukup penderitaan yang kurasakan dulu. Harus berusaha menjauh karena permintaanmu. Aku hanya bisa memandangmu dari jarak jauh.